masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang-orang yang senang mengasihi terhadap orang lain atau terhadap makhluk yang lain, maka di situ akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka irhamu, kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya kalian itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian itu akan disayang oleh yang ada di langit. Nah, seperti itu hadisnya. Berkenaan dengan hadis ini ada sebuah kisah yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Salah satu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi dikisahkan bahwasanya kana yamshi fi sikakil Madinah fara'a sabiyan kana fi yadi usfuran wa kana yal'abu bihi farahima Umar dari usfur fashtarahu minas sabi fa'ataqahu. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Umar itu dulu pernah berjalan di suatu kampung di desa, di suatu kampung yang ada di kota Madinah. Bahwasanya beliau itu pernah berjalan-jalan menyusuri kota Madinah, berjalan di suatu desa kampung. Akhirnya bertemu dengan seorang anak kecil, yang mana anak kecil ini sedang memegang burung pipit, seekor burung pipit. Seekor burung pipit itu kan burungnya kecil, kan emprit. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan itu adalah burung emprit. Setelah Sayyidina Umar melihat anak tadi, melihat sedang bermain-main dengan burung, akhirnya Sayyidina Umar itu dalam hatinya merasa kasihan burung tadi dibuat mainan. Karena merasa kasihan, padahal Sayyidina Umar ini terkenal dengan sifat yang pemberani, keras. Ada salah langsung, tidak ada maaf. Pokoknya paling pemberani itu adalah Sayyidina Umar, memang sudah terkenal. Nah, dalam hatinya itu terdapat sifat belas kasih yang sangat dalam. Akhirnya karena melihat burung tadi, akhirnya oleh beliau dibeli dari anak tadi. Nah, singkat cerita, anak tadi ya karena dibeli, ada uang, dikasih uang, akhirnya akan mau melepaskan burungnya, dikasihkan kepada Sayyidina. Kok bayangkan diminta saja, mungkin tidak boleh. Berhubung ini mau dibeli, yang mana yang membeli itu adalah seorang pejabat tinggi, pejabat besar, yakni khalifah, ya karena akhirnya diberikan. Nah, setelah diberikan, lantas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap burung tadi? Apa dibuat pajangan di rumahnya, atau dibuat bunyi-bunyian di rumahnya, atau mau diapakan, apa mau disembelih atau gimana? Nah, ternyata di sini diterangkan ketika membeli itu tujuannya adalah fa'ataqo. Tujuannya adalah untuk dilepaskan, biar burung itu bebas berkeliaran. Nah, karena apa? Ya itu tadi, Sayyidina Umar itu merasa kasihan terhadap seekor burung, yang mana burung tadi dibuat mainan oleh anak tadi. Nah, singkat cerita, falamma tawaffa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Nah, singkat cerita, ketika Sayyidina Umar ini wafat, ulama-ulama Madinah itu pernah bermimpi bertemu dengan beliau. Dalam mimpinya fasa'aluhu an hali. Dalam mimpinya para ulama itu menanyakan keadaan Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar keadaanmu? Apakah kamu itu dimaafkan atau
kamu itu dimasukkan dalam neraka atau gimana? Ditanyakan oleh para ulama. Apa jawaban beliau? Qala ghafarali wa tajawaza anni. Beliau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuniku dan ridho kepadaku. Karena jawaban seperti akhirnya ulama tadi bertanya lagi, qalu bi ayyi syai'in lijudika au bi adlika au bi zuhdika. Para ulama menanyakan, Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan kamu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dikarenakan sifat lomanmu, atau dikarenakan sifat adilmu, atau dikarenakan sifat zuhudmu? Qala, tidak. Kata Sayyidina Umar, tidak, bukan dikarenakan itu, bukan karena lomanku, bukan karena sifat adilku, bukan, atau sifat zuhudku, bukan karena itu semua. Lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani muhibani. Ketika kalian itu meletakkanku dalam liang kubur dan menutupiku, dan kuburan itu ditutup dengan tanah, dan kalian meninggalkanku dalam keadaan sendiri, maka datanglah dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Karena yang penjaga kuburan yang menanyai amal baik dan tidak itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya datang dua malaikat tadi yang tujuannya adalah seperti biasa melaksanakan tugas dari Allah, yakni menanyai orang-orang yang telah meninggal. Karena beliau itu didatangi dua malaikat dalam keadaan yang seram. Artinya seram itu malaikat ini dalam diceritakan di sini muhibani, serem, sehingga menyebabkan Sayyidina Umar itu ketakutan, toro akli, sampai akal Sayyidina Umar itu hilang, gemetar, takut. Wa akhadani wa ajlasani, dan kedua malaikat itu mendudukkanku, duduk mau ditanyakan. Wa rada yas'alani, dan setelah mau mendudukkan saya dan mau menanyaiku, tiba-tiba fasami'tu nida'an minal hatif. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, hatif, suara tanpa rupa. Mungkin wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya hatif itu adalah suara tanpa rupa, suara yang wahyu dari Allah, yang isinya, yang suara itu berisi utruka abdi wala takhufahu. Wahai malaikat, tinggalkan hambaku ini dan jangan kau takut-takuti. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, karena saya sayang kepada hamba ini dan saya telah memaafkan hamba ini. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena hamba ini menyayangi burung emprit yang ada di dunia. Pernah beliau itu menyelamatkan seekor burung pipit dari genggaman seorang anak. Dikarenakan itu farohimtuhu fil ukhba, maka saya telah mengampuni hambaku ini. Akhirnya apa? Yang malaikat tadi itu ya melepaskan, artinya meninggalkan Sayyidina Umar, artinya sudah ditinggalkan, sudah jelas ini masuk surga. Jadi dari cerita tersebut para sahabat hikayat bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hikmah bahwasanya kita ada di dunia ini tidak boleh menebarkan sifat kebencian. Kita diharuskan untuk selalu menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan sesama makhluk yang lain. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, semoga ini membawa manfaat kepada kita semua. Ada benarnya ini murni semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada salahnya
murni dari kebodohan al-fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.